menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita terlindung dari azab kubur, siksa kubur. Kata Rasulullah, maka kalian bacalah 4 doa, 4 minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap di setiap penghujung salat setelah membaca tasyahud akhir, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udzubika min fitnatil masyihid dajjal. Agar Allah melindungi kita dari siksa api neraka jahanam, dan agar Allah menjaga kita dari siksa kubur, serta agar Allah menjaga kita dari fitnahnya hidup serta fitnahnya mati, serta agar Allah menjaga kita, melindungi kita itu nanti dari fitnahnya dan dajjal. Ya, semuanya itu untuk keselamatan kita, baik di dunia terutama kelak nanti di akhirat. Rasulullah memberikan doa, mengajarkan doa itu kepada sahabat pada saat itu ketika Rasulullah itu mendengar dari 2 kuburan yang di situ di dalamnya semuanya sama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan di pekan yang lalu, disiksanya orang yang ada di dalam kubur itu bukan karena dosa-dosa besarnya, tetapi karena perbuatan yang mungkin kita anggap sederhana, yaitu karena dia tidak pandai untuk membersihkan air najis dari kencingnya. Dan yang kedua, seseorang yang disiksa oleh Allah karena dia suka mengadu domba waktu hidup di dunia dan juga menggunjing, menghibah orang lain. Ya, mungkin itu sepele kalau kita anggap kan ya, tetapi justru itulah nanti yang akan menyebabkan kita disiksa oleh Allah di dalam alam kubur. Mudah-mudahan saja Allah menjauhkan itu semua dari kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan membacakan bab baru yaitu tentang bahwa yang bisa mendengar akan siksa kubur itu adalah binatang. Ya, seperti yang disampaikan di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, adzabul qabri tasma'uhul bahaim. Siksa kubur itu didengar oleh binatang. Jadi yang mampu menangkap, yang mampu merasakan, yang bisa mendengar siksaan orang di alam kubur itu adalah binatang. Binatang itu tidak hanya bisa mendengar siksaan orang-orang yang disiksa di dalam alam kubur, binatang apapun itu, seperti kuda, kemudian sapi, kan ya, kambing, terutama ayam. Ya. Bahkan ada dalam keterangan itu, ayam itu tidak hanya mendengar siksaan dari alam kubur, tetapi ayam itu juga bisa tahu dia. Ya. Ketika ada setan lewat itu bisa tahu. Dan juga di saat malaikat itu turun, itu ayam itu dia ngerti, dia itu tahu. Ya. Makanya menurut ulama itu bahwa salah satu di antara waktu-waktu yang akan Allah terima doanya seseorang yang berdoa pada saat itu harus kita tahu kan ya. Di saat ayam itu dia berkokok di pagi hari. Ya. Jadi ayam berkokok di pagi hari itu kan ya, di sebelum subuh, sebelum fajar, itu sebenarnya pertanda bahwa malaikat saat itu turun. Ya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di apa kata Rasulullah di dalam hadis qudsinya, bahwa di sepertiga malam ini maka Allah curahkan rahmatnya, ya, dan malaikat saat itu turun. Ya. Maka ada 3 hal yang ditunggu oleh Allah dari kita. Siapa yang berdoa pada saat itu maka langsung Allah kabulkan doanya. Dan orang yang membaca istighfar pada saat itu maka Allah langsung ampuni dosa-dosanya. Serta orang yang bertaubat saat itu maka Allah langsung terima taubatnya. Ya. Ya.
Kenapa ya? Karena saat itu semua malaikat turun ya, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mengetahui bahwa ada tanda malaikat yang turun dari atas langit ya di saat malam menjelang subuh, menjelang pagi kan ya, itu perhatikan kalau ada ayam yang berkokok, maka di situ malaikat itu sudah mulai turun. Dan itu diyakini oleh para ulama karena berasal dari hadis Rasulullah di sini, bahwa kata Rasulullah yang bisa mendengar siksaan orang yang ada di dalam kubur itu adalah binatang ya. Nah, makanya binatang itu juga bisa mengetahui akan hal-hal yang gaib. Tapi kita harus tahu ya, contohnya kayak ayam tadi yang kami sampaikan ya. Jadi ayam itu kan biasanya dia bisa mengeluarkan suara itu dua model kan ya. Pertama itu kalau ayam jantan dia memang berkokok ya. Kalau dia berkokok di pagi hari menjelang subuh, berarti pertanda ya bahwa saat itu ada malaikat yang turun ya. Dan juga pertanda bahwa di situ mulai terbitnya fajar. Yang kedua itu kalau tiba-tiba ayam itu dia baik siang maupun malam dia bersuara, kadang ada ayam kan ya yang tiba-tiba bersuara ya. Itu pertanda ada sesuatu yang lewat di situ, entah setan ataupun malaikat. Tetapi kebanyakan itu setan yang lewat saat itu ya. Nah, dan ini diterangkan juga di dalam kitab-kitabnya, disampaikan oleh para ulama ya. Dan bahkan di sini Rasulullah menyampaikan sebuah hadisnya akan mendengarnya seekor binatang itu pada siksaan di dalam kubur. Jadi sehingga kata di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa fis sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Aisyah berkata qalat dakhalat ala ajuzin ya. Dakhaltu ala ajuzin min ajaiz yahudil Madinah faqalat. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW itu satu hari dia kedatangan orang Yahudi ya. Nenek-nenek dari orang Yahudi. Faqalat, orang Yahudi itu dia berkata kepada Siti Aisyah, inna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Jadi kata Siti Aisyah, tiba-tiba ada orang Yahudi, orang nenek-nenek Yahudi datang ke rumahnya, dan dia langsung mengatakan kepada Siti Aisyah, hei Aisyah, itu kuburan yang ada di sana semuanya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang itu diperdengarkan oleh Allah ya. Seorang Yahudi nenek-nenek dia datang kepada Siti Aisyah ke rumahnya, membawa kabar, menyampaikan bahwa orang-orang yang berada di kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata orang nenek-nenek tadi itu yang mengatakan kepada Siti Aisyah ya. Kemudian qalat ya, Siti Aisyah mengatakan fakadzabtuha wa lam an'ama an usaddiqaha. Tapi saya tidak mempercayai, kata Siti Aisyah. Saya sama sekali tidak mempercayai orang itu. Orang itu pasti berdusta. Jadi oleh Siti Aisyah itu dikiranya nenek-nenek tadi itu yang datang ke rumahnya yang menyampaikan bahwa orang-orang yang berada di alam kubur itu sedang disiksa, itu dikiranya bohong, dikiranya dia mengada-ada. Sehingga kata Siti Aisyah di sini, saya tidak percaya sama sekali omongannya orang tadi itu, omongannya orang Yahudi tadi itu ya. Kemudian qalat fa kharajat wa dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya Siti Aisyah bercerita kan ya. Jadi satu hari Siti Aisyah itu bercerita bahwa satu hari beliau itu kedatangan tamu dari orang Yahudi, seorang ibu yang sudah tua renta ya. Datangnya itu hanya orang tadi itu menyampaikan bahwa orang-orang yang berada di alam kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Siti Aisyah itu tidak mempercaya ketika dia itu, ibu-ibu tadi itu yang datang kepada Siti Aisyah, dia menyampaikan akan hal itu ya. Siti Aisyah justru dia sama sekali tidak percaya. Sampai akhirnya datanglah Rasulullah ya. Kemudian setelah Rasulullah datang ke rumahnya, dan Siti Aisyah langsung menyampaikan akan hal itu
langsung mengatakan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah bahwa ya Rasulullah, inna ajuzan min ajaiz yahudi ahlil madinati dakhalat faza'imat anna ahlal kuburi yu'adzabuna fi kuburihim. Jadi Siti Aisyah langsung mengadu dan bercerita, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, tadi ada orang Yahudi yang datang ke rumah, ya, ada seorang ibu-ibu yang sudah tua renta datang ke sini. Dia hanya memberikan kabar bahwa orang-orang yang ada di kubur itu sedang disiksa oleh Allah. Tapi saya tak percaya. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah radhiallahu anha? Qala saddaqat innahum yu'adzabuna adzaban tasma'uhul bahaim kulluha. Kata Rasulullah, benar orang itu. Jadi orang-orang yang ada di alam kubur itu, kata Rasulullah, memang benar-benar disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar itu adalah binatang. Jadi Rasulullah mengatakan tasma'uhal bahaimu kulluha. Yang bisa mendengar orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur itu adalah binatang. Ini sebagai dalil dasar bahwa binatang-binatang yang ada apapun itu, ya, terutama binatang bahaim ini binatang-binatang yang bisa dimakan, ya, yang halal, ya. Contohnya seperti sapi, kambing, mereka semuanya itu mendengar, ya, mendengar ketika di kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua binatang itu dia tahu akan hal alam yang gaib, ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, tidak hanya dia bisa mendengar orang yang sedang disiksa di alam kubur, tetapi juga binatang itu terutama ayam, dia tahu kalau seandainya saat itu datanglah malaikat, dia tahu kalau seandainya saat itu dia ada setan yang melintas, ya. Makanya kita perhatikan itu, kan kita juga harus tahu, ya, kapan ayam itu merasakan kalau ada setan yang melintas, ya, dan juga kapan ayam itu merasakan kalau ada malaikat yang turun, ya. Kalau malam hari itu, ya, untuk sebagai tanda bahwa ada malaikat yang turun itu ketika ayam itu berkokok. Dan ini semua ulama menyampaikan seperti ini, kan, ya, bahwa ketika di malam hari menjelang subuh di waktu fajar itu di saat ada ayam yang berkokok. Namun sayang di Batam ini kita jarang untuk melihat ayam, ya, kan, ya, karena tidak ada orang yang merawat ayam, kan, ya. Kalau seandainya di kampung kita pasti tahu, kan, ya. Dan setiap fajar itu tidak selalu ayam itu berkokok sebenarnya, ya. Dan ayam itu berkokok di malam hari itu tidak selalu di fajar, kadang jam 3, kan, ya. Nah, mungkin kalau enggak jam 3 kadang itu jam 4, ya. Ataupun kadang nanti menjelang subuh sekali, hampir subuh baru dia berkokok. Kadang nanti jam 2 dia berkokok, ya. Kadang ayam itu berkokok dia itu hanya seekor saja, kan, ya. Satu saja yang berkokok. Kadang nanti bersamaan, ya. Itu sebagai pertanda kata ulama bahwa saat itu ketika ada ayam berkokok, ya, ini ada malaikat yang turun ke muka bumi. Memang malaikat itu yang paling banyak turun ke muka bumi ini di saat malam hari, terutama fi thuluthil lail, di sepertiga malam. Kenapa? Karena saat itu Allah menurunkan, mencurahkan sepenuhnya rahmat ke muka bumi ini, ya. Untuk apa? Untuk kebaikan manusia ataupun semua makhluk dan alam bumi. Karena baiknya semuanya yang ada di kehidupan kita ini itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari rahmat Allah yang turun ini, ya, yang ditandai adanya kokoknya ayam, ya, karena saat itu juga malaikat turun yang membawa rahmatnya Allah, itu disitulah, ya, segala doa-doa yang dipanjatkan oleh kita sebagai hamba Allah itu akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang kami sampaikan tadi, hadis qudsi, bahwa di saat itu maka ada 3 hal yang Allah tunggu dari kita. Orang yang berdoa saat itu maka langsung Allah kabulkan, asalkan kita betul-betul meminta, memohon kepada Allah maksudnya, dan kita yakin bahwa Allah memang betul-betul akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Dan yang kedua itu, segala dosa-dosa kita itu kalau kita istighfari pada malam hari itu, maka Allah langsung ampunkan dosa-dosa kita. Dan kalau kita bertaubat saat itu, maka Allah langsung menerima taubat kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang merasakan akan siksaan alam kubur, ya, dan juga yang tahu
akan hal yang gaib yang berada di dunia ini adalah binatang, ya, terutama ayam, ya, seperti yang kami sampaikan tadi, ya, ayam itu ketika ada setan yang lewat dia berbunyi, ya, baik siang maupun malam, ya, dan kemudian ketika ada malaikat turun dia berkokok, ya, baik itu siang terutama malam, terutama di malam hari itu di thuluthul lail, di sepertiga malam, ya. Kemudian kata di sini bahwa fi sahih Ibni Hibban an Ummi Mubasyar qalat, di dalam satu hadis Ibnu Hibban, di situ Ummu Mubasyar mengatakan dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, dan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan dia mengatakan ta'awwadzu billah min adzabil qabri. Faqultu ya Rasulullah walil qabri adzabun? Qala innahum la yu'adzabuna fi quburihim adzaban tasma'uhul bahaim. Jadi kata Rasulullah bahwa ta'awwadzu billahi min adzabil qabri. Rasulullah kembali mengingatkan kepada kita untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah betul-betul melindungi kita dari azab kubur. Sehingga di sini Rasulullah mengatakan ta'awwadzu billahi min adzabil qabri. Kalian minta tolonglah kepada Allah dari siksa kubur. Faqalat, kemudian Ummu Mubasyar mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walil qabri adzabun. Seakan-akan orang ini tak percaya kalau di dalam kubur itu ada azab, kalau di dalam kubur itu ada nikmat, sehingga sampai bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada beliau, kepada Ummu Mubasyar. Kata Rasulullah ta'awwadzu billahi min adzabil qabri. Kata Rasulullah, kalian minta tolonglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Sehingga Ummu Mubasyar ini dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walil qabri adzabun, apakah di alam kubur itu ada azab, ada siksa? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, innahum la yu'adzabuna fi quburihim adzaban tasma'uhul bahaim. Mereka itu kata Allah sedang disiksa di dalam alam kuburnya. Yang tahu itu, yang mendengar itu adalah binatang. Ya, lagi-lagi Rasulullah itu mengatakan bahwa yang tahu, yang bisa mendengar siksaan orang di dalam alam kubur, yang merasakan siksa orang yang sedang disiksa di alam kubur, itu adalah binatang, ya, seperti itu. Makanya di sini hadis yang berikutnya itu, ya, di sini disampaikan bahwa qala ba'du ahlil ilmi, dan orang-orang yang ahli ilmi mengatakan walihada as-sababi yadhhabun nasu bidawamihim. Oleh karena inilah yang menjadi sebabnya para ulama dulu itu ketika ke kuburan dia ada kadang yang membawa binatangnya, ya, ila kuburil yahudi wan nasara wal munafiqin al ismailiyah wan nasiriyah wal qaramiti min bani ubaidin wa ghairihim alladzina bi ardi misri. Jadi dulu itu ada cerita kebiasaan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu dia untuk membuktikan, kan, ya, untuk merasakan apakah orang-orang yang ada di alam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Akhirnya ada sebagian para ulama-ulama yang ahli ilmi dia ingin mencoba, kan, ya, apakah benar ini nanti ketika di alam kubur ini dia sedang disiksa maka akan dirasakan oleh binatang. Akhirnya mereka itu sama-sama membawa, ya, membawa kambingnya, membawa sapinya, ya, membawa ke area pemakaman, ya. Ternyata sampai di sana itu binatang-binatang yang dibawa itu fa inna ashabal khaili yaqsuduna kuburahum lidzalika kama yaqsuduna kubural yahudi wan nasara qala, ya, sehingga orang-orang yang saat itu dia membawa keledai, kan, ya, yang membawa keledai ke area pemakaman, ya, kemudian fa idza sami'atil khaila adzab al-qabri ahdatsalaha dzalika faza'a wa haratat tadhhabu bil bighal. Ketika keledai itu dia berada di area kuburan, tiba-tiba sampai ke satu kuburan itu menjerit-jerit, kan, ya, dia meronta-ronta, ya. Bahkan saat itu yang bighal ataupun keledai yang sedang sakit perutnya itu dia langsung sembuh, ya. Dikarenakan apa? Karena dari kagetnya mendengar orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur, ya. Jadi kata di sini bahwa sebagian ulama dulu itu, ya, biasanya kalau ke kuburan, ya, terutama di
negara Syam kan ya. Di sana itu kalau ke kuburan dia tuh membawa binatang ya. Setelah itu dia ingin mencoba apakah orang ini sedang disiksa di dalamnya ya. Dia nanti kalau binatang yang dibawa baik itu kudanya maupun keledainya itu menjerit-jerit meronta-ronta di atas satu kuburan, berarti pertanda bahwa di dalam alam kubur itu orang itu sedang disiksa ya. Karena kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, yang merasakan siksaan azab di dalam alam kubur itu adalah binatang yang tahu. Hanya binatang yang oleh Allah itu diberitahu ya, diberi melihat akan hal yang gaib yang ada di dalam alam kubur, seperti halnya hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah bahwa yasma'innahum yu'adzabuna 'adzaban tasma'uhul bahaimu kulluha, bahwasanya orang itu disiksa oleh Allah di alam kuburnya, yang mendengarkan yang tahu itu adalah binatang ya. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah dua hadis kan ya yang menjadi dasar, dan hadis ini ada hadis sahih. Pertama hadis yang dibawa oleh Siti Aisyah radhiyallahu an, ketika Siti Aisyah itu dia tidak mempercayai akan adanya orang yang dia menyampaikan kepadanya bahwa orang-orang yang ada di alam kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Siti Aisyah itu mengadukan akan itu kepada Rasulullah, dan apa kata Rasulullah? Memang benar, orang itu benar. Jadi orang-orang yang ada di alam kubur itu sedang disiksa oleh Allah, yang merasakan yang tahu itu adalah binatang. Dan yang kedua itu satu hadis lagi, yang ketiga ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, dia tidak percaya akan siksaan yang ada dalam kubur, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah walil qabri azab, ya Rasulullah apakah di dalam alam kubur tadiksa? Kemudian kata Rasulullah, innahum fayu'adzabuna fi kuburihim adzaban tasma'uhul bahaim, sesungguhnya mereka yang ada di dalam alam kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang tahu itu, yang mendengarkan itu, yang merasakan itu adalah binatang. Dan juga satu cerita, satu keterangan di sini, yaitu ketika dulu para ulama ahlul ilmi dia ingin mencoba kan ya, ingin tahu bahwa apakah orang-orang yang ada di alam kubur saat itu disiksa oleh Allah, maka dia membawa binatang-binatangnya, terutama keledai yang dibawa kan ya. Karena keledai itu kan mirip kuda, keledai itu mempunyai mempunyai insting yang sangat kuat kan ya. Jadi di saat dibawa keledainya, tiba-tiba kok keledainya sampai satu kuburan dia menjerit-jerit, meronta-ronta, melompat-lompat ya, sampai berteriak-teriak ya. Itu menunjukkan bahwa di dalam alam kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari dua hadis ini yang kami sampaikan, barangkali ada yang mau ditanyakan ya tentang isi daripada kitab Ar-Ruh ini. Jadi semuanya dalam kitab Ar-Ruh ini di situ menerangkan, menceritakan tentang keberadaan di dalam alam kubur kan ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kafa bil mauti nasihatun, sebenarnya cukuplah kematian itu dijadikan sebagai nasihat bagi kita ya. Jadi kalau seorang itu dia menjadikan kematian itu sebagai nasihat, maka insya Allah dia akan menjadi orang baik ya. Seseorang yang dia lalai dalam hidupnya itu karena dia tidak ingat mati, itu maksudnya. Dia tidak ingat itu bahwa nanti dia akan menghadapi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan alam barzah, yang di dalamnya di situ antara dua yang akan yang akan menimpa kepadanya, yang akan dihadapi. Apakah dia akan mendapatkan siksa kubur dan atau sebaliknya, apakah dia itu akan mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin dari sini ya. Saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau seperti biasanya tuh bagi sebagian orang kondisi pada saat sebelum Ramadan dan juga pada saat Hari Raya Idul Fitri
kita biasanya ziarah kubur, ke kubur. Pertanyaan saya, bagaimana kondisi sebenarnya orang-orang di dalam kubur pada waktu-waktu tersebut ketika menjelang Ramadan dan juga pada saat hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha? Apakah mereka juga merayakan hari raya atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang jelas itu seperti hadis-hadis yang sudah kami bacakan ya, bahwa orang-orang yang berada di alam kubur itu dia juga tahu ya akan orang-orang yang masih hidup yang berkunjung kepadanya. Bahkan dia itu mengenal ya, oh si fulan sering berkunjung. Bahkan ketika ada seseorang yang dia terbiasa berziarah ataupun dia terbiasa ke kuburan kan ya, untuk mendoakan orang-orang yang ada di kuburan, kemudian tiba-tiba dia tak datang lagi, maka orang yang biasa didatangi itu dia juga tahu kan ya, dan juga dia bertanya-tanya, ini kemana, seandainya anakku itu kok nggak pernah lagi ke kuburanku, seandainya saudaranya, dia juga bertanya ya. Yang jelas mereka itu tahu, dan oleh Allah juga mereka diberi kebebasan di setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat seperti yang sudah kami sampaikan, orang-orang yang ada dalam alam kubur itu di dalam alamnya kan ya, karena mereka mempunyai alam sendiri ya. Nah, kita juga mempunyai alam seperti yang kami sampaikan bahwa dalam surat Ar-Rahman dikatakan wa bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan di antara keduanya, antara kehidupan dunia dan akhirat itu kan ada barzakh, pemisah ya. Di alam barzakh itu, alam pemisah itu alam kubur kan ya. Mereka juga mempunyai alam, mempunyai kehidupan ya. Jadi sekalipun kita tidak mengetahui akan mereka, tetapi mereka mempunyai kehidupan ya. Jadi bahwa orang-orang yang ada di dalam alam kubur itu, kata Rasulullah, setiap hari Jumat itu dibebaskan, yaitu dibebaskan untuk pergi kemanapun, entah nanti pergi ke rumah kita kan ya, itu tetapi dalam bentuk ruh kan ya, sudah tidak lagi berbentuk dalam bentuk jasad. Kalau seandainya berbentuk jasad itu kan tentunya kita akan takut kan ya. Dia datang berkunjung ya, kemudian dia saling bersilaturahmi. Kalau masalah saling bersilaturahmi antara mereka yang sudah berada di alam barzahnya, itu ya benar ya, mereka saling bersilaturahmi. Tetapi kalau seandainya tadi itu yang ditanyakan, apakah setiap lebaran Idul Fitri mereka juga saling berkunjung, bersalam-salaman, itu wallahu a'lam, karena tak ada keterangan seperti itu. Yang jelas kata Rasulullah bahwasanya mereka itu juga saling berkunjung di setiap hari Jumatnya, saling bertanya, saling menanyakan kabarnya dan sebagainya ya, seperti itu. Tidak, di situ tidak disebutkan apakah setiap hari Idul Fitri ataupun setiap menjelang Ramadan mereka itu juga saling berkunjung, bersilaturahmi, itu tidak sampaikan demikian. Tetapi yang ada itu keterangan setiap hari Jumat, dari mulai malam Jumat sampai Sabtu sore, nah, mereka itu saling mengunjungi ya. Mereka juga yang kenal ya saling mengunjungi, yang tidak kenal tidak saling mengunjungi. Sebenarnya sama kehidupannya dengan kita ya. Kita itu kalau ada tetangga yang kenal dengan kita, pasti kita akan mengunjungi ke rumahnya. Tapi kalau tidak kenal tidak ya. Mereka juga seperti itu, karena mereka itu juga mempunyai kehidupan Pak ya. Mungkin itu Pak ya. Kami rasa cukup ya, artinya bahwa kajian kita setiap pagi hari ini, yaitu kajian Ar-Ruh itu sebagai penguat kan ya, penguat iman kita ya, bahwa suatu saat nanti semuanya kita yang ada di sini pasti akan mengalami hal yang sama dengan mereka-mereka yang sudah lama terbaring ya. Dan kita juga nanti baru tahu, oh ya ternyata benar di dalam alam kubur ini ada kehidupan seperti apa yang disampaikan dulu ya dalam sebuah pengajian. Untuk saat ini mungkin kita masih masih juga belum percaya sepenuhnya. Masa dia kan sudah mati, dia sudah berbaring, dia sudah ini, masa dia akan bisa berkunjung dan sebagainya itu. Ya itu merupakan satu pertanyaan juga ataupun kebimbangannya orang-orang kafir ya. Jadi jangan seperti itu kan ya. Karena orang-orang kafir itu dia pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah bercerita bahwasanya di dalam alam kubur itu disiksa mereka itu. Kata orang kafir, langsung dia ngambil tulang-tulang kan ya,
ditunjukkan kepada Rasulullah, dibawakannya kepada Rasulullah, Muhammad, engkau yang bercerita tentang siksa kubur, ini dia kan sudah tinggal tulang, ya. Apakah mungkin dia itu mendapatkan siksa di dalam alam kubur, ataukah apakah mungkin nanti dia itu bisa dibangkitkan? Kata Rasulullah, apalagi cuman itu, Allah bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada, dia menjadi ada, ya. Jadi percayalah bahwa di dalam alam kubur itu juga ada kehidupan seperti kita, cuman mereka berbeda karena berbeda alam. Ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita kan ya, agar kita terus beriman dan yakin akan apa yang Allah, ya, apa yang Allah ciptakan itu, baik itu di dalam alam kubur, agar kita betul-betul meyakini akan nikmat kubur dan juga siksa kubur. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.